mengucapkan ayat Al-Quran sebagaimana ayat yang diucapkan oleh Nabiullah Sulaiman ketika kerajaan Sabah sekejap mata datang ke hadapan Nabiullah Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa untuk kita semua. Hadirin wal hadirat, hamba yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala semuanya. Allah Ta'ala fi kitabihil karim ada min fadlillah liyabluwan ashkuru am akfur wa man syakar fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah firasatan mu'min fa innahu yaduru binurillahi azza wa jalla. Wa qala aidan al-jannatu tahta aqdamil ummahat wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal
kehadiran yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemarin saya putar-putar di kota Bengkulu ini, melalui Pantai Pajang sampai saya ke Benteng Peninggal Inggris. Pulangnya dari Benteng Peninggalan Inggris, saya nanti dalam perjalanan saya berjumpa bulatan bulan, kemudian ada monumen Ibu Fatmawati. Jahit di bawahnya ada tulisan merah putih. Setelah saya ketemu ikon itu, spontan saya mengucapkan ayat Al-Quran sebagaimana ayat yang diucapkan oleh Nabiullah Sulaiman ketika kerajaan Sabah sekejap mata datang ke hadapan Nabiullah Sulaiman. Kemudian Nabiullah Sulaiman kaget, ada kerajaan Bilqis datang sekejap mata di hadapan Nabiullah Sulaiman. Ucapan yang diucapkan oleh Nabiullah Sulaiman diabadikan dalam Al-Quran surat Naml. Ada min fadlillah liyabluwani ashkur am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Saya takjub akan ikon tanah Bengkulu ini yang saya anggap ikonnya yaitu bundaran Fatmawati, jahit
sang saka merah putih. Dalam hati saya, bukan ucapan saya, hati saya Bengkulu ini cekak cukup. Bengkulu cekak cukup. Bagi orang yang mempunyai mata yakin, cekak kalimatnya Bengkulu, tapi cukup bagi orang yang sungguh-sungguh meneliti prasejarah Indonesia sampai sejarah Indonesia sampai masa ini, cukup dipelajari dari kota Bengkulu saja. Dan cekak cukup bagi orang yang mempunyai mata hati, ingin mempelajari sejarah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cukup dipelajari sungguh-sungguh di Bengkulu ini. Itu namanya cekak cukup. Seandainya tidak ada kesempatan menjelajahi seluruh tanah air Indonesia, seandainya tidak ada kesempatan, tapi hanya mempelajari di Bengkulu cukup untuk mengetahui prasejarah dan sejarah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik lengkap di Bengkulu ini. Di sini saya hanya menyampaikan satu ikon itu saja secara global. Kalau saya terangkan secara perinci, sehari dua hari tidak cukup. Maka keterangan saya ini secara global. Saya mulai dari bundiran. Apa filosofinya bundiran? Dari mata yakin, bundiran itu kalau bahasa matematika nol. Seperti nol orang tawaf. Dari kanan bergerak melihat dari ini.
bentuk sirkel itu bergerak yang membentuk medan magnet lain dari gerak lurus, tidak dari kanan kiri seperti tawaf. Itu membentuk medan magnet, namanya sirkel, membentuk medannya magnet. Coba diangan-angan dari sirkel itu saja. Pertama, I.R. Soekarno di penjara suka miskin di penjara oleh penjajah Belanda, disuka miskin lamanya 2 tahun. Suka itu senang, miskin itu orang yang melarat. Jadi itu tabiatnya penjajahan itu senang melaratnya, mensengsarakan bangsa yang dijajah. Suka miskin, suka senang, miskin itu sengsara. Pesta di atas kesengsaraan bangsa lain. Nasibnya orang yang di penjara itu seperti nasibnya ayam. Ada pesta kematian sedang ayam dipotong, ada kematian ayam dipotong. Itu nasibnya bangsa yang dijajah. Itu maknanya suka miskin. Keluar dari penjara, suka miskin. Diskusi dengan temannya, Husni Tamrin, keluar dari rumahnya Husni, ditangkap lagi. Bagaimana? Baru beberapa hari diskusi, ditangkap lagi. Dibuang ke Pulau Flores atau ini lamanya di sana 4 tahun. Kemudian di Pulau ini Flores Pulau Bunga
dipindah lagi di Bengkulu ini, berputar ke Bengkulu 4 tahun emang. Di Flores 4 tahun, di Bengkulu 4 tahun, di Sukamiskin 2 tahun. Jadi 10 tahun itu sempurna berputar, satu dengan berputar. Dalam Al-Quran surat Baqarah ayat yang menerangkan tawafnya haji dan umrah disebutkan di situ dari penggalangan wa atimul hajja wal umrah awalnya ada kalimat tilka asyaratun kamilah, 10 sempurna. Medan magnetnya narik Itar Soekarno sampai ke Bengkulu. Di Bengkulu bertemulah Ibu Fatmawati, putranya Haji Samdir. Nama asli Bapak Haji Samsudin, disingkat Haji Samdir. Takdir Allah, ada ulama tasawuf yang tingkatnya sudah tingkat zawil basair dari dari Bangladesh, Teluk Benggala, namanya Syekh Najmuddin Nyamar sebagai peramal, bukan peramal, cuma nyamar supaya tidak diketahui waliullah Syekh Najmuddin. Darwis seperti darwis lolono sampai ke Bengkulu ini, lama di Bengkulu. Banyak orang meramalkan nasibnya ke Syekh Najmuddin. Najmuddin itu bintang, din itu agama, Syekh bintangnya agama. Kemudian ada seorang anggota Muhammadiyah di Bengkulu ini, yaitu ayahnya Ibu Fatmawati. Iseng-iseng ikut meramalkan tulisan yang di tangan kanan. Tulisan, garis-garis ini tulisan.
pada umumnya Muhammad tidak percaya seperti itu, tapi cuma iseng-iseng dong. Saya ditunjuk tapak tangannya kepada Syekh Najmuddin. Itu waliullah tingkat Zawil Basoir namanya. Pertama tanya Syekh Najmuddin, apakah Tuhan mempunyai anak perempuan usianya masih 5 tahun? Kaget. Loh, kok tahu? Memangnya iya, saya mempunyai anak perempuan usianya 5 tahun, dan ini fakta bicara. Kaget pertama disusul kaget yang kedua. Siapa namanya menurut undian Bapak? Loh, kok tahu? Kalau namanya ini melalui undian Haji Syamsuddin itu membuat nama berapa, kemudian diundi, dikobrol, dijedul. Loh, kok tahu? Dijedul itu punya Fatimah Wati. Loh, kok tahu? Ini fakta bicara yang kedua. Yang ketiga, setelah itu punya anak perempuan usia 5 tahun, betul, tidak bisa dibantah. Namanya jadi undiannya Haji Syamsuddin Fatimah Wati, artinya bunga teratai, betul, tidak dibantah. Jawabannya Syekh Najmuddin, putri Bapak ini akan menjadi istrinya orang nomor 1 di negeri ini. Ya kaget. Kata hadis, apa mungkinnya anak saya akan jadi istrinya orang boleh, padahal pejabat tinggi di atasnya bupati saja harus orang luar. Bupati Pol itu ke bawah. Padahal orang satu itu kan di atas siapa? Dalam hatinya itu membantah. Apa cocok teman? Apa faktanya? Faktanya apa? Kenyataan presiden pertama negara kesatuan adalah Bung Karno. Ibu negara pertama tidak dibantah lagi, Ibu Fatimah Wati. Ini jelas fakta bicara yang tidak bisa dibantah. Nah itu, melihat ini namanya melihat firosa. Firosa itu perasaan halus di situ
dari nurullah itu namanya firasat. Orang awam mengatakan perasaan, sebenarnya itu namanya firasat. Dalam hadis ittaqullah firasatan mu'min fa innal jaddu binurillahi azza wa jalla. Ittaqullah, hati-hatilah kamu menghadapi firasatnya orang mukmin. Firasat orang mukmin yang dulu melihat segala sesuatu dilihat dari nurullah, bukan mata ini tapi mata hati nurullah. Jadi tahu, baca tapak tangan saja tahu, bukan peramal. Kemudian Ibu Fatimah setelah buka Furqah dengan Ibu Karnasih dari Bandung dan Surabaya, itu zaman Jepang. Di Surabaya bertempat di Pegangsaan Timur nomor 56. Pegangsaan Timur nomor 56. Di Pegangsaan Timur nomor 56 sedang Ibu Fatmawati hamil pertama. Hamil tua pertama, jadi tidak bisa hidup. Akan itu menjadi dua warna merah dan putih. Ya, pakai mesin. Jadi jodoh mesin jahit. Dari bendera yang asli dijahit oleh Ibu Fatmawati di kediamannya Pegangsaan Timur 56 itulah yang dinamakan sang merah putih. Harus ada kata-kata sang. Sang itu kata penghormatan. Sang, yang, dan. Ini namanya penghormatan kan. Pada jahit itu kurang setahun setengah merdeka, kurang setahun setengah negara kesatuan Republik Indonesia lahir. Coba kita angan orang awam, dari mana Ibu Fatmawati itu tahu kalau kurang setahun setengah negara kesatuan Republik Indonesia
Padahal tokoh-tokoh nasional tidak tahu semua. Dari mana? Coba, itu jawabannya dari hadis. Perasaan ibu yang halus seperti wanita itu kena sinar nurullah, jadi itu melihat dengan firasat. Sambung dengan firasatnya Syekh Najmuddin. Kemudian dari mana Ibu Fatmawati itu? Coba kurang saya taruh setengah, mereka kurang setahun setengah, negara kesana lain. Nah, coba ini dari mana? Itu dari penglihatan firosatul mukmin. Dan Ibu Fatmawati itu juara qiraat. Pada zaman Jawa Bengkulu dikuasai orang Inggris. Nah, di situ di hutan Bengkala di sini dipertemu kembang raksasa dunia. Kembang raksasa dunia. Orang awam mengatakan kembang raksasa itu kembangnya disebut kembali gubernur wakil pemerintah Inggris. Dianggap kembang Rafflesia. Itu tidak tepat, maklum orang umum, orang awam. Yang tepat itu yang kembang tanda akan lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Tanda-tandanya ada di Bengkulu ini. Dan itu di hutan belantara. Waktu itu untuk mencapai saja sulit, melalui beberapa sungai, melalui batu-batu yang terjal. Itu maknanya bangsa Indonesia ini menurut akal mustahil bisa merdeka, mustahil bisa merdeka, karena Indonesia ini sudah dijajah oleh bangsa asing lamanya 434 tahun. Dihitung sejak zaman Spanyol, Portugis, Prancis, Inggris, Belanda, Jepang terakhir.
Di total 434 tahun nasibnya bangsa Indonesia seperti nasibnya ayam. Warnanya bunga itu tanda akan lahirnya kelopaknya jumlah kelopaknya 5. Itu pun tanda besarnya bunga itu. Terbesar jujurnya tidak ada di negara lain. Hampir 1,5 meter garis tengah. Itu pun tanda warnanya merah, bintik putih. Setiap bintik itu satu kepulauan. Pada jumlahnya kepulauan Indonesia ini 17.000 lebih kepulauan. Itu bintik-bintik. Semuanya itu dari bingkai merah putih dari Sabang sampai Merauke. Besar kecil sambung menyambung, itulah Indonesia. Coba dari mana Ibu Fatmawati kok mendahului pikirannya tokoh-tokoh nasional seluruh ini? Tidak bisa dijawab kalau tidak dari firasatan mukmin. Dari oleh kita Ibu foto orang rendah hati, tidak mau mengucapkan rendah hati, bukan tinggi hati, rendah hati. Tadi saya katakan global, kalau saya katakan perinci, kelopaknya saja, wah, sampai besok pagi gak selesai banyak lagi. Kelopaknya 5 ini. Mau panjang. Jadi menerangkan kelopak 5 ini mau panjangnya. Dari sudut warnanya negara Indonesia, sudut pintu gerbangnya negara kesatuan Republik, filosofinya negara kesatuan Republik, jantungnya negara kesatuan Republik, fatwa negara kesatuan Republik, monumental negara, semua negara tercakup di dalam kelompaknya itu. Dalam Al-Quran surat Dzariyat, catat suratnya, surat Dzariyat ayat nomor 20-21. Baca. Ayat 20-nya, wa fil ardi ayatul lil muqinin, di seluruh bumi ada tanda-tanda itu bagi orang
yang mempunyai yakin, bukan percaya, yakin. Yakin itu tingkatnya iman. Iman itu tingkat yakin, tingkat dua ainul yakin, tingkat tiga hakul yakin. Ayat nomor 21, wa fi anfusikum, dan tanda-tanda dalam dirimu sendiri. Afala yanzur, apa kamu tidak melihat? Afala yanzur, tanya, apa kamu tidak melihat tanda-tanda itu? Secara kesimpulan dua ayat itu menyebut yakin dan melihat. Jadi melihat dengan mata yakin, mata hati yang disinari nurullah, namanya firasatan mukmin namanya. Kalau orang awam ini hanya melihat kejadian-kejadian saja. Dan firasat itu melihat sebelumnya ada kejadian-kejadian, melihat tanda-tandanya yang akan jadi tanda. Sampai kalau Pak Liman bukan bahwa kata Nabi Muhammad, anak tuan ini akan mempunyai 5 keturunan. Coba, memang betul dari dua tadi melahirkan 5. Setelah dibuat benda dari Pelaris ke Bengkulu ini, ya akhirnya jadi presiden pertama. Dan ini namanya medan magnet, bunderan itu. Maka saya tadi puter-puter kemarin, puter-puter melalui Masjid Jami IR Soekarno. Bagi saya ini medan magnetnya, bukan Pak. Dari Soekarno itu tahun 12 ke Bengkulu, akhirnya jadi presiden. Jadi kalau melihat firasat dimulai dari Teluk Benggala, Syekh Najmuddin sampai Bengkulu, Benggala, Bengkulu, Pak. Sambung. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Bengkulu ini cetak cukup kalau ingin mempelajari prasejarah Indonesia, sejarah cukup di Bengkulu semua anak. Khususnya rakyat Bengkulu harus betul-betul syukur kepada Allah mempunyai monumen ikonnya Bengkulu. Bukan bahwa itu yang ikut dicolek pemuda-pemuda itu dibawa ke Rengas Dengklok, Kerawang. Sejak Guntur Putra baru susunan dicolek.
Di antaranya pemuda yang jadi peta itu dijauhkan dari Jakarta, maksudnya supaya mengadakan proklamasi di Kerawang. Karena dilarang mengadakan proklamasi dan di Jakarta dibayang-bayangi bayangan lekok tilu haikal Jepang supaya diproklamasikan ya tetap gak mau, bukan tetap mempertahankan tanggal 17 maunya supaya Bung Karno memproklamasikan tanggal 16 Agustus. Karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu setelah jatuhnya bom atom pertama di Hiroshima tanggal 6 Agustus 45. Bom atom jatuh lagi di kota Nagasaki, Jepang tanggal 9 Agustus 40. Tanggal 14 Jepang menyerah kepada Jepang. Ya tetap tidak mau memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 15. Kata Bung Karno dipaksa-paksa oleh pemuda upaya memproklamasikan. Kalau diproklamasikan itu setelah itu revolusi besar-besaran. Kata Bung Karno, potong leher saya ini taruhan malam ini habisi. Saya tidak mau memproklamasikan kemerdekaan ini tanggal 15 atau 15. Nanti tunggu tanggal 17. Yang itu takdir Allah, kata Bung Karno. Dibantah oleh yang mencuri itu. Apa alasannya? Bukan kalau lebih sekarang ini saja. Bom sekutu belum ke Indonesia. Jawabannya singkat, kehendak Allah tanggal 17 itu. Di mana apa alasannya? Panca alasan. Karena bisa terus ingin tahu alasannya kok pilih tanggal 17. Satu, sekarang ini bulan suci Ramadan. Dan nomor 2, umat Islam mayoritas memiliki puasa Ramadan, amalan suci Ramadan. Alasan nomor 3, nanti tanggal Jumat ini bagi Allah, Jumat ini bagi Allah itu hari yang dimuliakan oleh Allah. Bapak. Nomor 4, kitab suci
semua kitab suci turun di bulan Ramadan. Nomor 5 turunnya 5 ayat, panca ayat di bulan Ramadan. Iqra sampai malam raya. Dengan alasan 4-5 kesucian, panca kesucian ini saya tidak berani kalau memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia lain tanggal 17. Kemudian begitu sore dengan pemuda-pemuda masa dibawa Kertanegara yang dibawa Pak Hatta, Soekarno, Ibu Fatmawati. Coba bagaimana Kertanegara? Ya tetap tidak ada proklamasi. Kembali lagi ke Jakarta, baru nyusun ya, nyusun naskah proklamasi di Jakarta. Yang nyusun Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, 3 orang itu. Nah, yes. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan seksama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bukan waktu singkat, sesingkat-singkatnya. Coba, apa rahasia itu? Jakarta atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Itu lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Harus hati-hati membaca teks, harus hati-hati. Ya. Jadi kurang setahun setengah merdeka negara lain. Loh, coba Ibu Fatmawati kau menjahit, sang merah putih. Di sini saya tidak menerangkan lamanya sang merah putih waktu Bung ditangkap ya, di kota Hijriah Yogyakarta. Kemudian yang dibawa diselamatkan itu ajudannya Pakano Amudan dipanggil yang kamar putih, selamatkan sang kamera putih ini dengan jiwamu, terserahkan, selamatkan. Dibawa lalu diselamatkan oleh Amudahar. Pertama disimpan, dipegang saat itu, bisa pindah lagi, khawatir aman. Berapa bulan saya tidak tahu. Terakhir dipindah di pesantrennya Bung Karno, pertama nyantri di Sukarno Bandung. Waktu itu Kiai tasawuf
tingkat dalil bahasa Kiai Ahmad Musa Dasyari. Ya, kamarnya itu sekarang masih ada. Itu diselamatkan di sini, disemen, dimasukkan dalam bunker. Jadi sampai sekarang ini yang disimpan di mobil itu fotokopinya, ya. Fotokopinya. Ini melihat mata yakin. Nah, begitu perjalanan sang merah putih. Jadi bukan menghormati warna merah, bukan menghormati, menghormati di belakang sang merah putih itu negara. Karena itu benderanya negara Kesatuan Republik Indonesia. Menghormati itu diperintah dalam Quran, diperintah dalam hadis, bukan syirik. Kalau orang belajar agama masih baru-baru saja dianggap bid'ah, syirik dan sebagainya, itu salah. Itu namanya belajar tauhid masih ibtidaiyah gitu. Ya. Gak lengkap. Super tauhid maksudnya. Nah, itu namanya tinggi hati. Jadi kita menyebut sang merah putih, kalau hanya menyebut merah putih salah. Yang benar sang merah putih, sang saka, itu nama penghormatan. Yang kita hormati di belakangnya bendera itu negara Kesatuan Republik Indonesia. Wajib menghormati negara, wajib cinta negara kita masing-masing. Sepertinya sekarang ini ya, ada kata-kata dari presiden kita, Indonesia lumbung dunia. Coba apa makna itu? Indonesia lumbung, bukan Indonesia lumbung Indonesia. Indonesia lumbung dunia. Itu maknanya nasionalis Indonesia ini jiwanya internasional. Itu maknanya. Karena orang arif begitu. Maklum orang awam itu ya pengetahuannya awam, belum arif. Jadi betul-betul ini ya, betul-betul khususnya penduduk Provinsi Bengkulu ini harus betul-betul syukur kepada Allah Ta'ala. Di sini tempatnya, medan magnetnya negara Kesatuan. Di sini cekak cukup. Itu mudah-mudahan harapan saya ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Waktu jujuran undian
ulang tahun Kausaran Putri ini jatuh kemana? Jatuh di Bengkulu. Saya ucap alhamdulillah. Maka harus semangat, lestari semangatnya. Jangan ngeluh-ngeluh, gak cocok kalau Medan Maghrib. Begitulah panggilan masalah yang singkat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Allah meridai. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'mal wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azim sultanik. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma akrimna wa la tuhina. Allahumma asirna wa la tu'assir alaina. Allahumma ardina wardu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hakim lana bil iman. Allahumma atina bil izan bi jahi sayyidil mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Semoga